warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru dimanapun berada. Perkenalkan, nama saya Samsudin Umar, asal sekolah SMA Negeri 3 Poso, CGP Angkatan ke-9 Kabupaten Poso. Alhamdulillah sekarang saya berada di ruangan kepala sekolah saya di SMA Negeri 3 Poso. Saya akan mewawancara Bapak Kepala Sekolah, Bapak Abdullah Lahambu SPD MPD. Mari kita saksikan bersama wawancara. Boleh Pak, ya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Pak? Ya, alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Ya sekarang Pak, ada tugas kami di modul 3 tentang program yang akan dilakukan oleh CGP untuk bagaimana suara anak, pilihan anak itu akan didengar. Nah, melalui kesempatan ini Pak, kami sebagai CGP di dalam penerapan program PAR ini, yaitu misalnya seperti mengurangi sampah, menggunakan kembali, kemudian mendaur ulang atau mengganti. Barangkali ada dukungan yang bisa Bapak berikan untuk supaya program ini terpenuhi Pak, kira-kira? Ya, dukungan yang saya bisa berikan yaitu yang pertama kebijakan, tentunya karena saya sebagai pimpinan di sini. Jadi yang pertama itu adalah masalah kebijakan, di mana mungkin kita mulai dari kantin dulu. Ya, artinya ketika mereka menjual makanan-makanan itu, ya, terutama makanan misalnya berupa makanan berat, misalnya menjual nasi kuning dan sebagainya. Nah, itu seyogyanya tidak menggunakan bahan yang styrofoam atau plastik, tetapi lebih menggunakan ke bahan yang bisa terurai, yang cepat terurai. Misalnya ada kertas daun maupun kertas makanan, itu yang bisa terurai, yang cepat terurai. Nah, kemudian dari sisi kebijakan lainnya, yaitu mungkin dari sisi peraturan di sekolah atau tertib, ya, di mana ada jadwal, ya, untuk petugas kebersihan, ya, ruangan-ruangan dan sebagainya. Yang ketiga, dukungan yang berikut adalah penyediaan fasilitas, ya, terutama tempat pembuangan sampah, atau dalam hal ini adalah tong-tong sampah, baik itu yang ada di luar kelas, di dalam kelas, maupun di beberapa tempat yang ada di sekitar SMA di Poso ini. Yang keempat yaitu mungkin ke depan kita akan kembali mengaktifkan pengurus bank sampah yang ada di sekolah ini, yang nantinya mereka ini akan mengolah sampah itu menjadi bahan-bahan yang bisa digunakan kembali, atau dari pengurus bank sampah ini juga yang akan mengolah sampah dari kelas-kelas yang ada. Ya, terima kasih Pak penjelasan dukungan. Kemudian ada salah satu lagi yang di beban saya ini Pak, yaitu tentang aksinya, yaitu tentang suara dari anak-anak, mengenai tentang perilaku dari yang mereka buat ketika sampah. Kemarin pada saat P5 itu sudah dilaksanakan, ada dua ini kegiatan, yaitu mendaur kembali, yaitu pembuatan kompos. Kemudian yang kedua itu adalah memilah dan memisahkan sampah-sampah organik. Cuma kejadian itu hanya 1 bulan 2 bulan karena sesuai dengan mata pelajaran P5. Jadi barangkali bisa disolusikan Pak, bisa diberikan solusi akan bagaimana caranya supaya satu komponen 4 prinsip program tadi pengelolaan sampah ini bisa bertahan atau ulet Pak, tidak hanya sampai 1 bulan atau 2 bulan. Barangkali bisa Bapak memberikan solusinya.
Karena seperti Bapak bilang tadi, salah satu aset yang buat sampah itu adalah sumbernya adalah dari kantin. Karena di sana ada makanan berat yang dijual dengan menggunakan styrofoam atau botol minuman yang biasanya disajikan dalam bentuk botol. Ya kita Pak, sebagai pimpinan Pak, saya ini yang di benaknya saya kira-kira bisa memberikan solusi Pak supaya awet ulet dia punya program ini, tidak hanya 1 bulan atau 2 bulan atau sesuai dengan mata pelajaran pada saat itu misalnya P5. Jadi usaha yang bisa kita lakukan yang pertama yaitu ya ini yang jelas kita harus ekstra ya, kita sebagai pendidik yang ada di SMA Negeri 30 ini harus melakukan penyuluhan mau himbauan untuk tidak membuang sampah itu secara sembarangan, yang harus dibuang di tong sampah yang sudah tersedia. Kemudian yang kedua, yang berikut, menyediakan tempat sampah itu sesuai dengan jenisnya, sehingga sampah itu yang dibuang itu minimal sudah terpilah secara awal. Nah, yang berikutnya lagi yaitu mengaktifkan kembali, sebagaimana saya katakan tadi, mengaktifkan lagi pengurus bank sampah. Karena oleh pengurus bank sampah ini, sampah-sampah ini akan dipilah kemudian dimanfaatkan sehingga sampah-sampah ini bisa dijadikan sebagai sumber dana juga bagi mereka. Nah, oleh karena itu ketika mereka mau melaksanakan kegiatan, mereka sudah ada sumber dana sendiri yang dihasilkan melalui pengolahan sampah yang ada. Nah, itu yang sudah pernah dilakukan di sekolah ini melalui pengurus bank sampah itu sendiri. Pak, pertanyaan yang terakhir Pak, Bapak mengatakan tadi sumber dana. Kalau selama ini Pak, asetnya yang bekerja sama untuk mengolah sampah ini dengan siapa Pak? Untuk pengolahan sampah, jadi yang pertama yaitu tentunya dari Dinas Lingkungan Hidup. Ya, dari Dinas Lingkungan Hidup, ya, mereka datang memberikan penyuluhan atau pemberian materi tentang bagaimana mengolah sampah yang baik dan sebagainya. Itu yang berikut. Yang selanjutnya ya tentunya masyarakat di sekitar yang bisa pengguna ketika sampah. Kemarin pada saat P5 itu sudah dilaksanakan ada 2 ini kegiatan, yaitu mendaur kembali, yaitu pembuatan kompos. Kemudian yang kedua itu adalah memilah dan memisahkan sampah-sampah organik. Cuma kejadian itu hanya 1 bulan 2 bulan karena sesuai dengan mata pelajaran P5. Jadi barangkali bisa disolusikan Pak, bisa diberikan solusi akan bagaimana caranya supaya satu komponen 4 prinsip program tadi pengolahan sampah ini bisa bertahan atau ulet Pak, tidak hanya sampai 1 bulan atau 2 bulan. Barangkali bisa Bapak memberikan solusinya, karena seperti Bapak bilang tadi, salah satu aset yang buat sampah itu adalah sumbernya adalah dari kantin. Karena di sana ada makanan berat yang dijual dengan menggunakan styrofoam atau botol minuman yang biasanya disajikan dalam bentuk botol. Ya kita Pak, sebagai pimpinan Pak, saya ini yang di benaknya saya kira-kira bisa memberikan solusi Pak supaya awet ulet dia punya program ini, tidak hanya 1 bulan atau 2 bulan atau sesuai dengan mata pelajaran pada saat itu misalnya P5. Jadi usaha yang bisa kita lakukan yang pertama yaitu ya ini yang jelas kita harus ekstra ya, kita sebagai pendidik yang ada di SMA Negeri 30 ini harus
melakukan penyuluhan mau himbauan untuk tidak membuang sampah itu secara sembarangan, yang harus dibuang di tong sampah yang sudah tersedia. Kemudian yang kedua, yang berikut, menyediakan tempat sampah itu sesuai dengan jenisnya, sehingga sampah itu yang dibuang itu minimal sudah terpilah secara awal. Nah, yang berikutnya lagi yaitu mengaktifkan kembali, sebagaimana saya katakan tadi, mengaktifkan lagi pengurus bank sampah. Karena oleh pengurus bank sampah ini, sampah-sampah ini akan dipilah kemudian dimanfaatkan, sehingga sampah-sampah ini bisa dijadikan sebagai sumber dana juga bagi mereka. Nah, oleh karena itu ketika mereka mau melaksanakan kegiatan, mereka sudah ada sumber dana sendiri yang dihasilkan melalui pengolahan sampah yang ada. Nah, itu yang sudah pernah dilakukan di sekolah ini melalui pengurus bank sampah itu sendiri. Pak, pertanyaan yang terakhir Pak, Bapak mengatakan tadi sumber dana. Kalau selama ini Pak, asetnya yang bekerja sama untuk mengolah sampah ini dengan siapa Pak? Untuk pengolahan sampah, jadi yang pertama yaitu tentunya dari Dinas Lingkungan Hidup. Ya, dari Dinas Lingkungan Hidup, ya, mereka datang memberikan penyuluhan atau pemberian materi tentang bagaimana mengolah sampah yang baik dan sebagainya. Itu yang berikut. Yang selanjutnya ya tentunya masyarakat di sekitar yang bisa pengguna, ya, atau dari hasil pengolahan sampah itu sendiri. Berarti sampahnya bisa dijual kembali Pak ya? Ya, bisa dijual kembali. Ya, misalkan saja sampah plastik itu kan mereka tidak bisa olah, jadi ya mereka jual lagi ke pengumpul ya, pengumpul yang pengumpul sampah ya, pengumpul sampah apa itu istilahnya? Ada NGO-nya ini Pak? Ya, ada NGO-nya? apa itu? Yang pengumpul sampah ini kerjasama atau dalam bentuk apa Pak? Mereka jual di sana, jadi mereka timbang di sana, ada sampai masih ada timbangannya itu. Mereka timbang yang baru mereka jual lagi. Kalau sudah terkumpul banyak, mereka panggil yang ini itu, baru mereka datang timbang sih, jual sih. Yang seperti di jalanan ini Pak ya? Ya. Ini Aji yang di Pulau Irian. Oke Pak, selanjutnya Pak, setelah mendengarkan program saya, kira-kira Pak, bukan kira-kira lagi nih, harapan apa yang Bapak ingin melihat Ya, dari program saya Pak? bahwa tidak ada lagi dengan program ini, ya tidak ada lagi sampah-sampah yang berserakan, ya, semuanya berada pada tempatnya. Dan yang kedua, sampah ini bisa diolah kembali menjadi barang-barang yang dapat digunakan atau dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, terima kasih Pak. Saya rasa sudah cukup wawancara kali ini Pak. Dan saya menyampaikan juga bahwa salah satu program ini merupakan visi dari saya sebagai guru penggerak yang pernah saya sampaikan sama Bapak waktu di pertemuan lalu, yaitu di Bagja, bahwa salah satu visi saya adalah ingin peduli kepada lingkungan sekolah supaya nyaman dan aman. Terima kasih Pak atas waktunya, semoga berkah dan bisa dimudahkan untuk menyelesaikan tugas saya ini Pak. Terima kasih atas waktunya dan wawancaranya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah wawancara antara saya dan kepala sekolah untuk melaksanakan program yang saya buat. Terima kasih, salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru dimanapun berada. Perkenalkan, nama saya Samsudin Umar, CGP Angkatan 9 Kabupaten Poso, asal dari SMA Negeri 3 Poso. Alhamdulillah pada tahap ini saya akan mengerjakan tugas aksi nyata modul 3.3, yakni membuat program pada tahap baca, yaitu B dengan A, buat pertanyaan dan ambil pelajaran. Pada kesempatan ini saya akan berdiskusi dengan teman-teman saya sekaligus akan mempresentasikan program yang akan saya buat. Mari kita saksikan bersama. Assalamualaikum Bapak Ibu semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kemarin saya sudah berdiskusi dengan teman saya tentang program yang saya buat. Hari ini saya akan menyampaikan program saya sebagai CGP kepada Bapak Ibu sekalian. Adapun program saya yaitu penerapan pengolahan sampah di lingkungan SMA 3 atau belakangnya, karena saya melanjutkan visi saya pada saat pendampingan dengan guru pengajar praktik, yaitu terwujudnya siswa atau peserta didik peduli lingkungan. Jadi kedepannya ini insya Allah nanti saya akan memprogramkan bagaimana caranya pengolahan sampah atau mencegah sampah yang ada di lingkungan. Misalnya salah satunya adalah mengganti yang ada di kantin di lingkungan itu dengan mereka membawa botol minuman dari rumah supaya mengurangi sampah. Jika masih ada sampah yang berada di lingkungan, sekali nanti program berikutnya adalah memilah sampah yang ada, organik dan anorganik seperti yang sudah diterapkan di rumah. Jadi latar belakang yang saya hitung ini adalah melanjutkan program yang ada di lingkungan. Bagaimana tanggapan Bapak Ibu? Luar biasa terkait dengan pemilahan sampah itu program lama sebenarnya. Jadi program lama, nanti tinggal bagaimana Bapak ini inovasi agar ada cara-cara dan temuan-temuan baru sehingga sampah yang dipilah itu bukan hanya sekedar dipilah, tetapi bagaimana memanfaatkan sampah itu antara organik dan non organik, karena selama ini dipilah saja habis. Apalagi kemarin Pak waktu di P5 itu saya lihat justru kemarin ada yang membuat dari bahan-bahan sampah, tapi sampahnya dibeli baru. Seperti kayak kemarin ada yang aksi nyata itu pembuatan baju-baju dari plastik, tapi plastiknya itu adalah yang baru. Tapi itu secara sebenarnya bukan mengelola sampah Pak, tapi membuat sampah yang baru. Jadi ada beberapa kelas kemarin yang memang betul-betul mengelola sampah, dia cuci dengan botol baru digunakan sebagai tempat bersih. Itu ibaratnya yang diharapkan bukan membuat sampah baru, tapi mengelola sampah yang baru. Saya sangat setuju tadi Pak, akan lebih lagi apa yang harus dilakukan supaya bukan hanya untuk yang lain. Masih ada tanggapan lagi Bapak Ibu? Terus kalau yang sampah yang yang pastinya dibikin pupuk, dijadikan pupuk. Pupuk itu diolah. Akhirnya lalu itu kan punya sekolah kelihatan besar pupuk dari buat sendiri. ya buatan sendiri itu. Cuma tidak berkelanjutan langsung pada sampai situ. Tapi ada lagi. Saya ke kepala sekolah bilang kemarin hasil wawancara bahwa kayak ini sudah pernah dibuat, cuma tidak terlalu efektif dan harus dikembangkan supaya bertahan lagi. Bahwa SMA 3 ini adalah SMA 3 yang pernah juara Bu ya? Iya, karena itu lalu itu ada JP bank sampah orang itu sendiri kan memang ada memang. Jadi setiap kali habis minum tuh adik-adik langsung dia buang
So tidak lagi ada di tong sampahnya kelasnya seorang ini tidak ada orang ke bawah. Tempatnya berarti sekarang kan. Iya, sempat kode. Oke, terima kasih Ibu Bapak yang sudah mau mendengarkan program saya. Semoga kedepannya bisa saya menjadi inovatif lagi di program yang akan saya buat. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Demikian wawancara dari guru saya bersama dengan rekan guru. Semoga bermanfaat dan mendapat berkah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Silakan kalian berjalan-jalan dulu di sekitar sekolah dengan pertanyaan pemantiknya. Satu, bagaimana lingkungan SMA Negeri 3 Poso? Yang kedua, bagaimana keadaan sampah plastik di lingkungan SMA Negeri 3 Poso? Yang ketiga, bagaimana keadaan sampah non plastik di lingkungan SMA Negeri 3 Poso? Yang keempat, bagaimana pengelolaan sampah plastik dan non plastik di lingkungan SMA Negeri 3? Dan yang kelima, adakah tempat atau sumber sampah plastik dan non plastik di lingkungan SMA Negeri 3? Silakan kalian. Assalamualaikum teman-teman dan selamat pagi. Jadi kami dari kelompok 2, jangan saya nama apa, saya Syifa Putri, saya Nurul Fadila ini, saya Alicia Nurula, dan kameramen kita yaitu London Hikmat. Jadi kami akan mensurvei beberapa lingkungan di SMA Negeri 3 Poso, terutama yaitu sampah plastik dan juga non plastik. Yuk kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat ini kami akan melakukan survei di lingkungan SMA Negeri 3 Poso. Namun sebelum itu perkenalkan, nama saya Narani dan teman Saya Lydia Pratiwi Samsir. saya Salsabila Uswatun Hasanah. Saya Nuraziza Hasan. Saya Sahma Nuraziza. Kami dari kelompok 6 dan ini survei kami. Begini, di area belakang gedung gedung IPS terdapat banyak sampah karena di sini jarang ada yang membersihkan. Ini video ya, ini sampah ini.
berada di depan kantor SMA Negeri 3 Poso. Bisa kita lihat lingkungannya sangat bersih karena ini adalah jalan umum yang sering dilewati oleh para tamu ataupun siswa-siswa SMA Negeri 3 Poso. Jadi di sini ketika pagi siswa atau siswi akan memungut sampah yang ada di area taman tersebut. Di sini kita bisa lihat tempatnya sangat bersih, tidak ada sampah plastik maupun sampah organik. Kita lihat di sini banyak sampah-sampah plastik. Di sana juga ada diselokan dan namun di sini tidak ada terlihat sampah non organik. Baik, saya berada di belakang halaman kelas 10A sampai C. Bisa kita lihat di belakang halaman kelas 10 ini cukup kotor, banyak sekali sampah daunan, sampah plastik yang ada di sana. Dia kesana saja. Penyebab. Berapa lagi? Awas, orang mau video. FG. Awas nih, orang mau video. Coba lihat, ada sampah organik tidak? Saya berada di belakang kelas 10D dan 10E. Jadi bisa kita lihat di sini terdapat banyak sampah plastik. Penyebab dari banyaknya sampah plastik yang terhamburan di belakang kelas ini adalah salah satu penyebabnya adalah tidak adanya kesadaran para siswa untuk membuang pada tempatnya. Lanjut. Kelas berapa lagi? Awas, orang mau video. FG. Awas nih, orang mau video. Coba lihat, ada sampah organik tidak? Sekarang kita berada di samping aula, tepatnya di WC untuk aula. Di sini kita bisa lihat ada sampah plastik dan juga di sini ada juga beberapa sampah plastik di WC terbengkalai ini. Namun untuk sampah organik juga ada, namun tidak sebanyak sampah plastik yang ada. Baik, di sini kami berada di depan WC siswi SMA Negeri 3 Poso. Bisa kita lihat di sekitaran WC sini itu terdapat beberapa sampah plastik dan juga sampah non plastik, dan juga sini ada sumber atau tempat sampah namun tidak terpampang dengan baik. Gila. Oke, jadi di sini kita berada di parkiran bawah samping ruangan komputer. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa sampah plastik di sini sangat kurang. Tidak ada satupun yang terlihat, dan juga sampah organik ada beberapa. Ayo, silakan. Pembuangan sampah lagi ya. Di sini kami berada di depan lab biologi sampai ke depan sekret pramuka. Di sini kita bisa lihat di depan lab biologi terdapat beberapa sampah plastik. Padahal kalau bisa dipikir ruangan tersebut dekat dengan pembuangan sampah akhir. Namun di sini tidak adanya kesadaran siswa untuk membuang sampah pada tempatnya.
Thank